Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini kita diberi kesehatan olehnya sehingga masih bisa bernafas dengan lega dan beraktivitas dengan leluasa. Semoga seterusnya kita dilindungi Allah dari berbagai penyakit atau keburukan termasuk COVID-19. Ibu ucapkan selamat bergabung kembali bersama keluarga besar MTS Persis 55 Kota Serang yang kita cintai. Setelah kalian menikmati libur yang cukup lama di akhir tahun pelajaran 2019-2020. Kita tinggalkan tahun pelajaran 2019-2020, mari kita songsong tahun pelajaran baru yaitu tahun 2020-2021. Dengan sukacita, penuh semangat, dan optimisme dalam menuntut ilmu. Walaupun dalam suasana pandemi COVID seperti sekarang. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat belajar di kelas baru, yaitu di kelas 9. Bersama Ibu di kelas 9 ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia secara daring atau online. Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Walaupun mungkin nanti akan ada kendala-kendala selama proses pembelajarannya. Misalnya, kalian tidak bisa bertanya jawab secara langsung dengan guru atau teman secara leluasa karena memang kita tidak bertatap muka langsung. Atau mungkin kalian mengalami kendala dengan jaringan atau internet, itu bisa saja terjadi. Nah, kendati pun demikian, janganlah kalian berputus asa, tetaplah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, sungguh-sungguh sekuat kemampuan kalian. Semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran ini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan tetap tidak mengurangi semangat dan disiplin belajar. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya bersiaplah kalian untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di materi pertama. Sudah siapkah? Oke, yuk kita mulai. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama akan kita bahas pada kesempatan ini adalah teks laporan percobaan. Sebelum kita jauh membahas tentang apakah itu teks laporan percobaan, izinkan Ibu bertanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah sebelum ini melakukan percobaan sesuatu atau praktek melakukan sesuatu kemudian kalian melaporkannya? Oke, tentu saja ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Bagi yang sudah, ya semoga kalian tidak merasa asing dengan pembelajaran ini dan tinggal mengingat kembali atau melanjutkan yang pernah dilakukan dahulu. Anak-anakku sekalian, di dalam materi teks laporan percobaan ini ada 3 kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki atau harus dicapai oleh kalian setelah selesai melakukan pembelajaran ini. Yaitu diantaranya 1, setelah kalian mempelajari teks laporan percobaan, kalian harus mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks itu. Yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan isi teks laporan percobaan itu. Selanjutnya, kalian juga akan diajak oleh Ibu untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan, lalu menganalisis ciri-ciri kebahasaannya, dan yang terakhir, yang finalnya kalian mampu menyajikan atau mempresentasikan laporan hasil percobaan.
Nah, oke anak-anakku sekalian, karena waktu kita terbatas, maka tentu saja tidak akan kita bahas seluruhnya dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, ada 5. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah fokus kepada materi ataupun kompetensi mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks dan menyimpulkan isi teks. Baik, kita akan mulai lihat slide pertama dari teks laporan percobaan ini. Tunggu sebentar ya. Teksnya belum muncul. Nah, ini teks laporan percobaan. Sebelum kita jauh membahas bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan percobaan, kita akan lihat dulu apa sih teks laporan percobaan itu. Ini bisa kalian lihat. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh peneliti, baik itu karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Ini adalah definisi teks laporan percobaan. Selanjutnya akan kita lihat pada slide berikut ini. Di sini ada tujuan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan dibuat untuk tujuan, sekali lagi, teks laporan percobaan dibuat untuk tujuan melengkapi proses yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Perhatikan baik-baik ya. Kalian ikuti apa yang Ibu jelaskan sambil melihat slide masing-masing. Sekali lagi, tujuan teks laporan percobaan adalah sebagai data pendukung atau untuk melengkapi proses yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kita akan bahas struktur teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa setiap teks, apakah itu teks laporan percobaan, teks pidato persuasif, atau teks diskusi yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mesti memenuhi ataupun mesti terdiri dari struktur teks, ya. Apakah struktur teks laporan percobaan atau apa sajakah struktur teks laporan percobaan? Mari kita lihat. Nah, inilah dia. Struktur teks laporan percobaan pertama ada judul. Maksud struktur adalah sebentar, ya tadi lupa Ibu jelaskan bahwa struktur itu adalah susunan. Susunan sesuatu. Kalau dalam teks percobaan ini, teks laporan percobaan ini tentu saja struktur itu adalah yang dimaksud susunan teks laporan percobaan, yaitu komponen-komponen atau unsur-unsur yang harus ada di dalam teks itu. Itu adalah struktur, ya. Dalam struktur teks percobaan ini kita lihat yang pertama adalah judul. Ya, sebuah teks laporan percobaan harus ada judulnya. Judul percobaan itu melakukan apa atau praktek mengerjakan apa. Yang kedua, setelah judul harus ada tujuan. Untuk apa tujuan laporan itu? Tujuan percobaan itu. Pertama, judul percobaan yang dilakukan. Yang kedua, tujuan melakukan percobaan atau praktikum. Yang ketiga, harus ada alat dan bahan. Tentu saja kalau kita melakukan sebuah percobaan atau praktek, kita membutuhkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukannya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur kerja. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini adalah sangat penting
karena langkah-langkah ini harus dilalui supaya percobaan yang kita lakukan itu dapat berhasil dengan maksimal. Tentu saja langkah-langkah harus dilakukan secara tertib atau tersusun rapi. Yang berikutnya ada hasil percobaan dan simpulan. Setiap kita melakukan suatu praktek atau suatu kegiatan percobaan atau praktik, mesti akan menghasilkan sesuatu. Hasil dari percobaan itu apa? Kemudian simpulan. Simpulan dari keseluruhan kegiatan melakukan percobaan itu harus ada. Nah, kelima macam ini, judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, dan hasil percobaan serta simpulan ini harus ada semuanya tercantum, tertulis di dalam sebuah teks laporan percobaan. Baik anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Ibu akan sajikan sebuah contoh dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yang Ibu sajikan kali ini ataupun yang Ibu ambil adalah yang sangat sederhana dan mudah. Ya, ini adalah sebuah contoh teks laporan percobaan yang sangat sederhana dan insya Allah mudah untuk dipahami. Ya, kita lihat satu persatu, kita analisis satu persatu teks laporan percobaan ini dari mulai judul. Ya, tadi strukturnya yang pertama harus ada judul. Nah, judul teks laporan percobaan ini adalah cara membuat slime tanpa boraks. Ya. Kalian tentu tahu apa itu slime. Kalian pasti pernah juga menggunakan slime ini ya. Slime adalah cairan kental yang menggumpal dan bisa dimainkan. Mempunyai daya renggang, lembut, kenyal, dan asik ketika dimainkan. Ya, tentu kalian yang pernah memainkan slime ini ya asik dengan permainan ini ya. Nah, struktur yang kedua sekarang kita lihat tujuan. Ya, tadi judul sudah ya, sekarang tujuan. Apa tujuan kita membuat slime? Ya, tujuannya adalah agar kita menjadi lebih kreatif serta akan menghemat uang karena tidak perlu membeli slime yang sudah jadi, yang sudah ada di toko. Kita bisa membuatnya sendiri. Struktur yang berikutnya dari teks laporan percobaan tadi adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Di sini sudah tertulis pertama lempofinal diberikan secukupnya, kemudian soklin lantai secukupnya, rinso bubuk secukupnya, rinso cair juga secukupnya, alat pengaduk bisa dengan mixer, sendok atau tangan. Kemudian wadah tempat slime berupa baskom atau yang lainnya. Dan terakhir air secukupnya. Inilah bahan-bahan dan alat yang diperlukan waktu kita atau untuk kita membuat slime. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah langkah-langkah atau prosedur kerja membuat slime. Iya. Langkah-langkah ini tidak boleh dilakukan secara acak, tetapi harus secara tertib supaya menghasilkan sesuatu atau produk yang bagus. Pertama, langkah-langkah membuat slime itu, campurkan lempofinal, soklin lantai, rinso bubuk, rinso cair, dan air secukupnya di wadah slime. Campuran ini disebut aktivator. Yang kedua, aduklah campuran tersebut. Yang ketiga, tambahkan lempofinal di tempat campuran aktivator. Yang keempat, aduklah lagi sehingga bahan menggumpal. Kelima, masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Lalu keluarkan lagi setelah 5-10 menit dari freezer. Kemudian aduklah lagi sampai kira-kira bisa dimainkan. Terakhir, slime siap digunakan. Iya. Setelah langkah-langkah, prosedur berikutnya dari teks laporan percobaan adalah hasil. Iya, hasil yang diperoleh dari melakukan proses pembuatan slime dengan bahan dan alat yang sudah kita bahas di atas adalah kini
kalian atau kamu mempunyai slime yang aman tanpa menggunakan boraks. Slime sangat populer di kalangan anak-anak saat ini. Tentu saja untuk bermain, mengisi kekosongan waktu, bermain slime sangat asik, karena dengan slime ini kita dapat membentuk berbagai macam rupa atau bentuk sesuatu. Yang terakhir, struktur teks laporan percobaan adalah simpulan. Iya. Setelah kita membahas segala sesuatu apapun itu, atau teks laporan percobaan atau teks laporan apapun, maka tentu saja kita harus melakukan ataupun harus membuat simpulan sebagai pernyataan akhir dari sebuah uraian atau pembahasan tentang sesuatu. Simpulan ini disampaikan dalam bentuk kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kita lihat slide berikutnya tentang kompetensi yang harus kalian capai setelah belajar tentang teks laporan percobaan. Sebagaimana Ibu tadi telah sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau akan membahas atau akan mengejar target kompetensi dasar dari mempelajari teks laporan percobaan ini hanya 2 hal di pertemuan sekarang ini. Yaitu pertama, kemampuan mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Oke. Mari kita lihat arti kata dari teks. Arti kata dari identifikasi sebelum kita kepada informasi, bahwa identifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mengenali, meneliti, mencari, atau menemukan. Berarti mengidentifikasi teks laporan percobaan adalah proses mengenali, meneliti, mencari, atau menemukan informasi yang terdapat pada teks laporan percobaan. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi isi teks laporan? Ya, ada beberapa cara, diantaranya adalah untuk dapat kamu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teks itu, ya. Dengan menjawab pertanyaan seputar teks itu. Oke, mari kita identifikasi informasi yang terdapat pada teks laporan percobaan. Jadi kalian sekarang, sebelum kalian nanti melakukan sendiri mengidentifikasi informasi teks laporan, sekarang akan Ibu bimbing kalian, Ibu ajak kita bahas bersama cara-cara menemukan atau mengidentifikasi teks laporan percobaan. Oke. Yang pertama, dengan menjawab pertanyaan seputar teks laporan percobaan, yaitu bisa diajukan pertanyaan, apakah slime itu? Iya. Apakah slime itu? Jawabannya yang ada di teks tadi, slime adalah alat bermain berupa cairan kental yang menggumpal dan bisa dibeli di toko-toko mainan. Nah, ini adalah jawaban yang ada di dalam teks tadi untuk menjawab pertanyaan apakah slime itu. Ya, dengan demikian kita kalian sudah dapat satu informasi yang berasal dari teks tadi. Yang kedua, pertanyaan bisa diajukan adalah apakah tujuan membuat slime? Nah, adakah tadi ini tujuan membuat slime pada teks di atas yang telah kita baca? Oh, tentu saja ada. Slime dapat dibuat sendiri untuk memacu kreativitas dan menghemat biaya. Lalu pertanyaan berikut, untuk menggali atau mengenali informasi yang ada di dalam teks, dari mana kita bisa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat slime? Ya, ini pertanyaan ini berkaitan dengan teks tadi, kemudian jawabannya juga ini ada di dalam teks, yaitu bahan dan alat yang digunakan untuk membuat slime dapat diperoleh
dari alat dan bahan yang ada di rumah. Pertanyaan berikutnya untuk menggali informasi yang terdapat dalam teks adalah apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat slime? Ya, ini jawabannya. Tadi jawabannya ini ada juga di dalam teks, yaitu alat pengaduk seperti mixer, sendok, atau tangan. Yang berikutnya wadah tempat slime atau baskom. Ini adalah alatnya. Kemudian bahannya lem Povina, soklin lantai, rinso bubuk, rinso cair, dan air. Ini adalah informasi tentang alat dan bahan yang ada di dalam teks. Yang kelima, bagaimana langkah-langkah atau prosedur pembuatan slime? Nah, jawabannya ini juga ada di dalam teks tadi ya. Jadi informasinya ada. Ketika ditanya seperti ini, informasinya ada di dalam teks, yaitu campurkan dan aduk sampai rata semua bahan yang telah disiapkan. Tambahkan lem Povina secukupnya, lalu aduk lagi hingga bahan menggumpal. Kemudian masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Setelah itu keluarkan dan aduk lagi sampai kira-kira bisa dimainkan atau dibentuk. Pertanyaan yang terakhir untuk menggali informasi dalam teks, bagaimana hasilnya slime buatan sendiri? Ya, ini juga jawabannya ada di dalam teks tadi. Slime hasil buatan sendiri lebih aman dimainkan karena tidak menggunakan bahan berbahaya seperti boraks. Selain itu, bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas serta menghemat biaya. Anak-anak sekalian, itulah ya identifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Demikianlah kalian nanti ketika kalian diperintahkan untuk melakukan identifikasi informasi atau menemukan informasi dari sebuah teks, lakukanlah seperti ini diantaranya. Tentu saja kalian bisa mengidentifikasi informasi dari sebuah teks apabila kamu membaca teks itu dengan cermat atau teliti. Oke, sudah dipahami ya? Semoga kalian bisa jelas dengan penjelasan ini. Ya, berikutnya kita lihat slide selanjutnya, yaitu bagian B. Ya, tadi sudah Ibu katakan ya, kalian tidak lupakan kalau kompetensi yang kita akan capai di pembelajaran kali ini, yang kedua adalah menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Ya, tadi kita sudah bersama-sama melakukan identifikasi terhadap informasi yang terdapat di dalam teks. Sekarang kita akan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Ya, anak-anakku sekalian, kalian tentu sudah tahu apakah itu menyimpulkan? Bahwa menyimpulkan adalah kegiatan menetapkan pendapat serta setelah membaca, menyimpulkan adalah kegiatan menetapkan pendapat setelah membaca atau mendengar apa-apa yang diuraikan di karangan atau bacaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling diikatkan antara hasil percobaan dan ilmu pengetahuan atau teori. Inilah pengertian menyimpulkan. Ya, silakan kalian nanti baca berulang sampai kamu paham. Oke? Selanjutnya kita lakukan penyimpulan terhadap isi teks laporan percobaan. Ya, ini kalian sedang Ibu ajak belajar menyimpulkan dari isi teks laporan percobaan yang di atas tadi. Ya, berdasarkan identifikasi informasi di atas, maka teks laporan percobaan cara membuat slime tanpa boraks dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya, slime adalah alat permainan yang bisa dibuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah, sehingga dapat menghemat biaya. Membuat slime sendiri dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas.
lebih aman bagi kesehatan karena tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan seperti boraks. Selain itu, secara kualitas, selain buatan sendiri lebih bagus karena lebih lentur sehingga mudah dimainkan atau dibentuk. Ya, silakan kalian baca sendiri berulang atau silakan kalian baca berulang sendiri kesimpulan dari isi teks laporan percobaan cara membuat slime tanpa boraks. Ya, baik anak-anakku sekalian, telah selesai kita membahas ataupun mempelajari tentang cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Ya, silakan nanti kalian baca lagi sendiri, diulang supaya kalian paham. Nah, setelah ini akan Ibu berikan atau akan Ibu sajikan contoh teks yang kedua, teks laporan percobaan yang kedua. Nah, untuk teks laporan yang kedua ini Ibu sajikan agar kalian baca sendiri, kalian pelajari, kalian pahami, kalian analisis langkah-langkahnya, kemudian nanti kalian lakukan seperti tadi yang kita lakukan ya. Jadi intinya kegiatan berikutnya kalian adalah membuat ataupun melakukan sendiri identifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dan menyimpulkan sendiri isi teks laporan percobaan yang berjudul cara membuat telur asin. Ya, teks yang kedua juga teks yang sangat sederhana, masih senada dengan teks yang tadi. Ya, cara membuat sesuatu, yang ini cara membuat telur asin, yang tadi cara membuat slime tanpa boraks. Silakan kalian baca, jika belum dipahami satu kali membaca, silakan kalian baca berulang keseluruhan teks laporan percobaan yang berjudul cara membuat telur asin ini. Dari mulai judulnya, tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah membuatnya, lalu hasilnya ini silakan dibaca. Kemudian di sini juga ada kesimpulannya. Nah, sebagai uji kompetensi dari pembelajaran kali ini akan Ibu beri pertanyaan-pertanyaan kalian untuk mengidentifikasi informasi dari teks cara membuat telur asin. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teks cara membuat telur asin. Oke, ini pertanyaannya. Pertama, mengapa telur asin bisa dibuat oleh siapa saja yang menginginkannya? Ya. Oh ya, ini maaf, di sini ada tulisan yang disingkat ya, mestinya ini jangan disingkat. Ya, saja ditulis SAJA. Ini Ibu kekurangan huruf. Ulangi. Pertama, kalian harus bisa menjawab ini. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kalian sudah paham atau sudah bisa mengidentifikasi teks laporan percobaan cara membuat telur asin. Dan kalau kalian sudah mampu menyimpulkannya dengan baik, berarti kalian juga sudah paham dengan isi teks laporan percobaan ini. Pertanyaan pertama harus kalian jawab sekarang, langsung dilaporkan, adalah mengapa telur asin bisa dibuat oleh siapa saja yang menginginkannya. 2, apa sajakah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat telur asin? 3, bagaimana hasilnya telur bebek setelah dilakukan pengasinan? Yang keempat, buatlah kesimpulan isi teks tersebut dengan kalimatmu sendiri. Ya, tadi cara-cara menyimpulkannya sudah kita pelajari, sudah Ibu ajarkan bersama-sama tadi, bahwa kamu membuat simpulan dari
isi teks itu kalian bisa merujuk pada identifikasi informasi yang telah kalian lakukan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan. Jadi dari identifikasi informasi yang ada di dalam teks dikeluarkan seperti tadi, identifikasi informasinya dikeluarkan seperti tadi, lalu dari situ kalian bisa merangkai kalimat-kalimat kesimpulan dengan kalimat sendiri. Ya, itulah ya materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika kalian belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian bertanya pada link yang sudah link WhatsApp yang sudah disediakan oleh admin. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan baru saja. Sekali lagi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran tentang cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks. Dan yang kedua, cara menyimpulkan isi teks dari laporan percobaan. Sekian, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa melakukan identifikasi informasi teks dan menyimpulkan isi teks seperti yang telah kita bahas tadi. Selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian.